Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anakku sekalian, materi kali ini kita akan membahas tentang VLOOKUP atau mencari data dengan fungsi VLOOKUP dalam Microsoft Excel. Ini adalah materi untuk kelas 11 semester 2 ya. Oke, kita langsung saja ke materi. Oke, VLOOKUP. Sesuai namanya, V artinya adalah vertikal. Nah, maksudnya adalah sumber datanya disusun secara vertikal. Dan lookup artinya mencari. Jadi, VLOOKUP artinya adalah fungsi dalam Excel yang digunakan untuk mencari data dalam data yang disusun secara vertikal dan tentu saja untuk menampilkannya. Nah, setidaknya ada 3 hal yang harus ditentukan dalam fungsi VLOOKUP, yaitu 1. Kunci atau nilai yang dicari, atau dalam istilah Excel adalah lookup value. Di sini maksudnya kita mencari data itu berdasarkan apa? Misalnya kita mencari data santri berdasarkan dari NISN-nya, atau bisa kita mencari data santri berdasarkan namanya. Jadi namanya atau NISN tadi itu sebagai kunci, atau nama tadi sebagai kunci. Kemudian yang kedua adalah tabel sumber data, atau dalam istilah Excel disebut dengan table array. Ini juga tabelnya, sumber datanya di mana kita akan mencari data. Kemudian nomor kolom indeks atau kolom index number. Di sini adalah kolom atau kolom keberapa dalam sebuah tabel atau tabel yang tadi, tabel sumber data tadi akan kita cari datanya. Oke, sehingga secara sintaksnya dalam Excel adalah sama dengan VLOOKUP dalam kurung lookup value ya, yang tadi kunci yang kita cari, kemudian table array yaitu tabel sumber data di mana, kemudian kolom index number di kolom keberapa data yang kita cari tadi. Nah, oke, untuk lebih jelasnya kita langsung praktik ya. Oke, ini adalah contoh penggunaan rumus VLOOKUP. Ini di sini saya membuat sebuah tabel, saya menyebutnya ya semacam search engine lah ya, untuk mencari nilai santri. Ya, oke, contohnya di sini ketika kita memasukkan NISN-nya atau kita pilih NISN-nya, kita menampilkan nama santri, kelasnya berapa, kemudian nilainya, nilai matematika berapa, bahasa Indonesia berapa, IPA dan bahasa Inggris. Ya, nah data ini, didapatnya dari daftar nilai yang tadi, dari daftar nilai. Ya, ini dari sheet daftar nilai. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, kita butuh tiga hal yang diperlukan untuk menggunakan rumus VLOOKUP. Pertama tadi kuncinya, kita sudah menentukan kunci datanya atau VLOOKUP value-nya adalah NISN. Kemudian sumber datanya adalah ini daftar nilai, ada di sheet daftar nilai. Kemudian yang ketiga adalah kolom atau kolom keberapa dari si tabel tadi. Misalnya kita mau cari data kelas, itu ada di kolom ke-3 misalnya, kemudian untuk nilai matematika ada di kolom ke-4. Oke, jadi ini kurang lebih nanti hasilnya seperti ini. Ketika kita memasukkan NISN, akan muncul data namanya, kelasnya, kemudian nilai-nilainya. Oke, ini akan kita buat ya dengan rumus VLOOKUP tentu saja. Oke, kita langsung saja. Cara membuatnya, pertama kita siapkan dulu ya seperti ini. Siapkan dulu 2 sheet. Di sini sheet search, kemudian yang daftar nilai. Daftar nilai kalian boleh nanti buat dengan nilai ya dummy lah ya, nilai yang dengan daftar nilai yang di teman-teman kalian di satu kelas, atau yang lain juga boleh. Di sini saya contoh kelas yang lain ini juga, ini bukan data beneran ya, nilai ini bukan nilai beneran.
Ini contoh saja. Nah, oke, ini kita sudah punya daftar nilai, kemudian kita sudah punya sheet untuk mencarinya. Nah, pertama di kolom NISN. Nah, kita akan mencari nama berdasarkan dari daftar nilai tadi. Ya. Oke, caranya pertama, sumber datanya kita pilih dulu. Kita buat dulu sumber datanya, atau kalau istilahnya tadi adalah table array-nya. Nah, table array-nya adalah ini ya, dari NISN sampai nilai yang paling kanan. Nah, kita blok semua ya. Ya, perhatikan dari NISN kita blok sampai paling kanan adalah bahasa Inggris, kemudian yang paling bawah sampai data yang paling bawah. Nomor tidak diblok ya. Jadi yang pertama, kolom yang pertama adalah NISN. Saya ulangi. Yang pertama adalah NISN, kemudian nama, kelas, dan seterusnya sampai bahasa Inggris. Kemudian kita blok ke bawah. Ini saya menggunakan shift dan panah ya, panah bawah, kiri kanan, panah bawah sampai paling bawah datanya. Nah, oke. Nah, setelah kita blok, kemudian kita beri nama blok ini, range ini, dengan nama misalnya daftar nilai. Oke. Jadi kita memberikan range yang kita blok ini dengan nama daftar nilai. Oke. Nah, kemudian di sheet search kita akan mencari nama berdasarkan pada NISN. Ya. Jadi caranya kita klik di sini sama dengan kemudian VLOOKUP ya, VLOOKUP, kemudian lookup value-nya, dia minta lookup value-nya, nilai apa yang dicari atau berdasarkan apa nih kita nyari nilainya. Kita mencari berdasarkan NISN. NISN-nya ada di mana? Ada di kolom ini D3. Jadi kita pilih D3 atau klik D3 atau diketik D3 juga boleh. Kemudian koma, kemudian table array-nya yang mana? Nah, table array-nya tadi kita sudah tentukan, kita sudah buat, namanya adalah daftar nilai. Ya, itu langsung ada. Tinggal di tab aja. Ya, kemudian koma. Kolom indeks 6 seperti yang tadi saya jelaskan. Kolom keberapa dalam daftar nilai tadi yang akan dicari. Nama ini ada di kolom keberapa ya. Dalam hal ini nama itu ada di dalam kolom ketiga. Ya, kita lihat di sini. Nama itu kita hitungnya di sini 1, 2, 3. Ya. Jadi nama itu ada di kolom ketiga. Jadi kan kita blok tadi seperti ini ya. Nah, jadi nama kedua. Kolom nama itu ada kolom kedua. Jadi setelah NISN adalah nama. Jadi nama itu ada di kolom kedua sehingga kita harus isi dengan 2. Jadi saya ulangi, VLOOKUP, kemudian lookup value-nya apa? Ada di D3, kemudian table array-nya atau sumber datanya yang dari mana, itu tadi daftar nilai, kemudian koma, kemudian kolom keberapa adalah kolom kedua ya. Oke, nah ini ada satu lagi yang perlu ditentukan sebetulnya, walaupun ini sebetulnya opsional, tapi lebih baik ditentukan. Ini ada true atau false pilihannya ya. True, kalau kita pilih true berarti dia akan mencari data yang mendekati dengan yang dicari ya. Jadi nggak harus sama persis, misalnya kalau misalnya nomornya nggak harus sama persis, tapi dia akan mencari yang mendekati. Nah, saya sarankan di sini untuk menggunakan yang false atau exact match. Jadi dia akan mencari data yang sama persis dengan data yang kita cari ya. Kita pilih false, kemudian kurung tutup. Oke, di sini akan menampilkan NA atau error atau not applicable karena ininya kosong. Nah, kalau kita isi, misalnya coba kita isi dengan ini ya, kita copy aja ya, kita copy aja datanya, NISN-nya. Nah, langsung muncul namanya ya, menjadi Abdillah. Oke, itu untuk mencari nama. Selanjutnya untuk mencari kelas ya, apa bedanya dengan mencari kelas ya? Kalau nama tadi ada di kolom ke 2, berarti yang angka 2-nya ini yang kita rubah.
Jadi untuk kelas berarti ada di kolom ke-3. Kita copy aja dari sini. Ya. Paste. Kemudian D-nya tadi berubah jadi D4 ya, kita ubah D3. Atau supaya lebih gampang kita kunci aja dulu D3-nya supaya nggak berubah. Kita kasih angka dolar supaya ketika kita copy nggak berubah 3-nya. Oke, kita copy lagi. Nah, ini keluarnya adalah Dian karena kolomnya yang kedua tadi, angka yang ini atau kolom index numbernya kita belum berubah. Kalau kita rubah menjadi 3, kita akan menampilkan kelasnya sesuai dengan yang ada di daftar nilai ini 8A. Ya, oke. Selanjutnya untuk matematika atau nilainya matematika, bahasa Indonesia dan seterusnya, kita tinggal copy lagi yang tadi. Ya, boleh copy sekaligus. Ya, tinggal sekarang kita rubah angkanya atau kolom index numbernya, asalnya 3 menjadi berarti 4. Kemudian yang selanjutnya berarti kalau bahasa Indonesia di kolom ke-5 urutannya. Kemudian IPA berarti ada di kolom ke-6. Selanjutnya bahasa Inggris ada di kolom ke-7. Oke, supaya lebih rapi, kita rapikan dulu. Oke, ini ya sudah jadi menggunakan VLOOKUP. Jadi kita bisa mencari data berdasarkan NISN ini. Ya, kita cari. Misalnya kita rubah nicknya, cari yang hikmah misalnya ini ya. Kita copy coba. Oke, muncul ya. Muncul sesuai data yang ada di tabel daftar nilai atau ada di di tabel daftar nilai. Oke, itu kurang lebih untuk VLOOKUP. Nah, tambahannya mungkin kalau di contoh tadi kan kita menggunakan pilihan ya atau pick list di sini. Contohnya di sini saya menggunakan pick list. Nah, cara membuatnya ini gampang saja. Caranya adalah supaya kita ada pick listnya, tambahkan dari kita pilih dulu. Nah, kita pilih dulu di kolom D3 ini si kursor atau cell pointernya, kemudian kita masuk ke data, kemudian data validation, kita pilih di sini list. Ya, kemudian source-nya kita klik angka atau panah ini, kita cari daftar nilai, kemudian klik pada kolom NISN, ya, kemudian blok sampai bawah. Oke. Jadi muncul pilihannya. Ya. Oke, jadi kita tinggal pilih saja NISN-nya berapa. Akan muncul data-datanya, data nama, kelas, dan nilai-nilainya. Oke, itu kurang lebih cara pembuatan VLOOKUP. Ya. Jadi VLOOKUP ini adalah lookup value-nya, berarti NISN, kemudian daftar nilai, berarti kita yang tadi sudah kita buat table array-nya atau sumber datanya, kemudian kolom keberapa, kolom index number-nya, kemudian yang terakhir adalah range lookup-nya. Nah, ini saya sarankan untuk memilih false, selalu memilih false karena untuk mengisi data yang sama persis dengan yang kita cari. Oke, itu kurang lebih. Silahkan coba kalian kerjakan kembali dari contoh-contoh ini dan dikerjakan tugasnya. Tugas tambahan, coba kalian cari datanya atau cari caranya gimana caranya untuk membuat kalau ini kan mencari data berdasarkan NISN ya. Nah, coba kalian membuat data atau source data berdasarkan pada nama ya, jadi bukan berdasarkan NISN. Oke, selamat mengerjakan tugasnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setidaknya ada 3 hal yang harus ditentukan dalam fungsi VLOOKUP, yaitu 1.
kunci atau nilai yang dicari, atau dalam istilah Excel adalah lookup value. Di sini maksudnya kita mencari data itu berdasarkan apa? Misalnya kita mencari data santri berdasarkan dari NISN-nya, atau bisa kita mencari data santri berdasarkan namanya. Jadi namanya atau NISN tadi itu sebagai kunci, atau nama tadi itu sebagai kunci. Kemudian yang kedua adalah tabel sumber data, atau dalam istilah Excel disebut dengan table array. Ini juga tabelnya, sumber datanya di mana kita akan mencari data. Kemudian nomor kolom indeks atau kolom index number. Di sini adalah kolom atau kolom keberapa dalam sebuah tabel atau tabel yang tadi, tabel sumber data tadi akan kita cari datanya. Oke, sehingga secara sintaksnya dalam Excel adalah sama dengan VLOOKUP dalam kurung lookup value yang tadi kunci yang kita cari, kemudian table array yaitu tabel sumber data di mana, kemudian kolom index number di kolom keberapa data yang kita cari tadi. Nah, oke, untuk lebih jelasnya kita langsung praktik ya.